Assalamualaikum, selamat malam Ananda semua. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam. Oke, dari yang sesi hari Sabtu udah masuk? Udah, Bu. Udah, Ada Bu. sebagian Bu. Oke, Udah ada sebagian, Bu. oke. Yang hari ini, yang Rabu? Yang Rabu, yang dari hari Rabu? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Baik, Ada, Bu. kita mulai aja ya. Karena ini kan terbatas waktunya. Kalau tunggu-tungguan, nggak bisa. Oke, ini temannya di grup. Coba bilangin ke temannya di grup biar yang ketinggalan. Semuanya dengar suara saya kan? Dengar, Bu. Nah, itu Dengar, Bu. hujan. Di sini hujan deras, jadi suara ibu kayaknya kecil gitu. Bentar ya, ibu ambil headset dulu. Alam yarau kam anak anak lahum minal quruni annahum ilaihi la yarji'un. Ay kullama nabiyyun ladaina muhtarun. Ay kullahum ajnaytu alaina wa Oke, sehat semuanya Nanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke Nanda. Untuk hari siapa ya yang nyala mikrofonnya? Tulisan nggak, Bu? Ya, sudah saya mute. Udah, oke. Baiklah, Ananda. Untuk yang Sabtu, jadi Ananda yang hari Sabtu harusnya minggu ini masih perkuliahan minggu ke-11 ya. Karena agak tertinggal dari yang Rabu. Karena yang Rabu dulu tidak terkena tanggal merah dan Harpitnas ya. Nah, Ananda yang hari Sabtu kena libur gitu. Nah, jadi tertinggal 1 minggu materi. Nah, nggak apa-apa. Untuk penjelasan hari ini Ananda dengarkan saja. Jadi pas masuk ke materi ini Ananda tidak saya ulang lagi penjelasannya gitu. Ya. Jadi Ananda tinggal melanjutkan materi yang belum diselesaikan minggu ini gitu. Untuk minggu ini Ananda tetap sesuai dengan silabus materi perkuliahan minggu ke-11. Minggu depan kan minggu ke-12 materi yang saya jelaskan sekarang. Gitu. Jadi saya jelaskan aja dulu. Paham untuk yang sesi hari Sabtu? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Ya. Nah, kalau nggak ngerti, Ananda langsung raise hand saja. Di bawah kan ada reaction. Kalau Ananda lihat di bawah, di tombol bawah ada reaction, Ananda langsung raise hand aja kalau mau bertanya ya. Baik, untuk materi minggu ini adalah teknik presentasi. Jadi seperti yang Ibu sampaikan di awal perkuliahan mata kuliah tata tulis karya ilmiah, untuk tata tulis karya ilmiah itu siklus perkuliahannya awalnya kita materi, kemudian saya kasih tugas seperti yang sudah Anda kerjakan berkelompok gitu, membuat karya ilmiah. Nanti saya belum review langsung di Zoom meeting karena belum ada kesempatan ya. Kemudian di akhir nanti untuk UAS-nya kita ada bentuk penilaian yang pertama tugas yang dikumpulkan, tugas kelompok tentunya. Kemudian yang kedua adalah presentasi kelompok. Jadi presentasi seminar sih untuk UAS itu ada 2 bentuk penilaian, tugas akhir yang dikumpulkan, kemudian yang kedua seminarnya. Ya, seminar dari proposal penelitian yang sudah Ananda buat berkelompok beberapa minggu sebelumnya. Gitu.
Yang belum nyala kameranya, bantu nyala kameranya dong. Jadi saya nggak tahu Ananda mendengarkan saya atau tidak. Oke, itu untuk skema perkuliahan tata tulis karya ilmiah. Saya ingatkan Ananda kembali. Jadi itulah kenapa harus ada materi teknik presentasi. Jadi untuk materi teknik presentasi ini tidak cukup dengan hanya Ananda baca saja. Karena untuk melihat contoh itu tidak ada gitu. Tidak bisa ditemukan di Google contohnya. Jadi bagaimanapun saya itu harus jelaskan. Makanya saya ajak Ananda Zoom meeting. Ya. Kalau tidak, kalau materinya kira-kira masih bisa saya berikan contoh tertulis, kemudian juga masih bisa Ananda akses di internet, di Google, di YouTube dan segala macam. Nah, it's okay, kita tidak adakan Zoom meeting. Nah, ini karena disesuaikan dengan materi hari ini. Baik, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, materinya adalah tentang teknik presentasi. Jadi begitu banyak teknik presentasi. Jadi salah satu yang saya ambil adalah teknik presentasi efektif dengan metode kupas. Jadi metode kupas ini adalah singkatan dari metode kuasai, ungkapkan, peragakan, ajukan pertanyaan, dan simpulkan. Jadi presentasi yang efektif. Apa yang disebut dengan efektif? Gitu. Yang efektif itu adalah apa yang ingin kita sampaikan tersampaikan, kemudian tidak apa yang kita sampaikan itu tidak kemana-mana, kemudian juga dapat bermanfaat. Seperti itu presentasi yang efektif. Gitu. Intinya tersampaikan dan pendengar atau audiens pun bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, jadi salah satu bentuk metodenya itu adalah dengan kupas, kuasai, kita menguasai dulu, kemudian mengungkapkan apa yang kita kuasai, kemudian kita memperagakan apa yang kita kuasai dan apa yang ingin kita ungkapkan, kemudian kita mengajukan pertanyaan kepada audiens atau pendengar, atau orang yang mendengarkan presentasi kita. Kemudian terakhir setelah semua kuasai, ungkapkan, peragakan, ajukan pertanyaan, presentasi sudah berjalan, maka kita sebagai seorang presenter atau penyaji materi atau sebagai seorang trainer, misalnya kita memberikan pelatihan, ya presentasinya itu sebagai bentuk memberikan training kepada orang, kita wajib menyimpulkan sebelum menutup presentasi. Gitu. Makanya kalau Ananda lihat dosen menjelaskan di akhir perkuliahan itu selalu menyimpulkan nah jadi, nah kalimat nah jadi di belakangnya itu adalah teknik presentasi sebenarnya. Untuk meyakinkan kembali audiens, untuk meyakinkan kembali pendengar bahwa mereka itu sudah mengerti. Atau mengulang kembali apabila mereka itu tidak mengerti atau masih belum mudeng gitu. Setidaknya mereka dapatkan apa yang sudah kita sampaikan walaupun hanya berbentuk kesimpulannya saja yang singkat. Gitu. Nah, kita lihat dulu kuasai dari metode kupas tadi. Nah, untuk kuasai, apa saja yang harus dikuasai? Nah, jadi banyak ternyata yang tergolong dalam kuasai ini. Yang pertama, kuasai materi Anda. Jangan, nah ini kuncinya ya, jangan sekali-sekali menyampaikan sesuatu yang kita nggak mengerti. Saya sebagai dosen, dalam memberikan materi saja ya, kalau di awal semester itu kan ada, sebelum masuk ke awal semester, di akhir semester itu selalu ada dibagi-bagi mata kuliah dosen. Kadang berubah-ubah, tidak sesuai dengan peta dosen. Nah, kalau saya secara pribadi itu selalu menolak, kalau saya tidak menguasai, saya tidak mau. Gitu. Karena saya berpegang sama ini. Gitu. Saya saja nggak menguasai, apa yang mau saya sampaikan kepada orang lain, gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau berbicara, kita harus menguasai dulu apa yang ingin kita bicarakan. Jadi materi apa yang ingin kita sampaikan itu harus kita kuasai. Jadi materi yang harus kita kuasai, yang pertama garis besar materi. Kemudian pokok bahasan materi. Yang ketiga target materi itu apa. Jadi untuk dapat menguasai garis besar materi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah membaca secara keseluruhan materi tersebut. Dibaca secara detail dan konsentrasi. Membaca itu cukup satu kali, akan tetapi Anda fokus membaca. Nggak perlu baca berkali-kali. Jangan pernah coba-coba menghafal. Jadi dalam kata menguasai materi itu jangan pernah mencoba untuk menghafal.
kita cukup paham saja gitu dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi inti materi kita itu apa? Itu garis besarnya. Untuk mendapatkan inti materi itu ya kita harus membaca. Kalau Ananda membaca dengan fokus, insya Allah setelah membaca dengan fokus, apa yang nempel di kepala itulah garis besarnya. Itu yang Ananda sampaikan. Nah, itu garis besar materi. Makanya Ananda lihat kalau di PPT, makanya namanya saja PowerPoint gitu ya. PowerPoint itu poin-poinnya saja atau garis besarnya saja. Kenapa penjelasan selanjutnya itu adalah apa yang kita sampaikan yang keluar dari pemikiran kita. Gitu. Itu yang keluar dari pemikiran kita itu nggak bisa kita latih. Makanya harus menguasai dulu. Kalau sudah menguasai, kita tinggal baca garis besar judulnya saja, kemudian ikuti judul itu saja. Apa yang ingin disampaikan dari judul itu. Gitu. Kalau sepanjang ini yang saya sampaikan dari tadi, harus saya ketik di PPT di sini, kan pusing kan? Repot kan? Nah, jadi sesuai dengan pemikiran kita saja apa yang kita kuasai. Jadi makanya harus menguasai dulu secara garis besar. Kemudian yang kedua, dalam menguasai materi, pokok bahasan materi. Pokok bahasannya itu tentang apa? Kalau ada PowerPoint, ada judul-judulnya. Misalnya kuasai, kita membahas tentang kupas tadi. Kuasai. Kuasai ini adalah garis besar materi. Kemudian, mana yang namanya pokok bahasan? Ya pokok bahasannya ini. Kuasai materi, diri, audiens. Nah, itu yang harus dibahas. Apa yang ingin disampaikan gitu dari isi pokok, dari pokok-pokok dari masing-masing isinya gitu. Kemudian target materi. Target materinya apa misalnya? Kalau kita, misalnya Ananda menyampaikan tentang, maksud Ananda adalah untuk memperkenalkan produk, misalnya presentasi itu untuk memperkenalkan produk. Target Anda apa? Orang kenal dengan produk yang Ananda sampaikan. Kalau maksud Ananda dalam berpresentasi itu adalah membuat orang mau untuk membeli, adalah untuk menjual. Bentar ya. Wait ya Ananda. Oke, saya memastikan tetap terrecord. Kalau misalnya, ya Ibu lanjutkan lagi. Kalau misalnya maksud Ananda di dalam mempresentasikan sesuatu itu adalah bertujuan untuk menjual produk. Jadi targetnya apa? Targetnya apa? Coba saya tanya. Suci Rafiza. Suci? Iya, Ibu. Ya, kalau misalnya targetnya menjual, kalau dengan maksud kita untuk target kita menjual, bagaimana cara kita mempresentasikan sesuatu? Kita harus presentasikan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Apa yang membuat audiens itu lebih memilih produk kita. Dan lebih menjelaskan kelebihannya kayak itu. Oke, bagus. Nah, jadi target materi yang kita presentasikan itu misalnya adalah maksud kita dalam presentasi itu adalah untuk menjual misalnya. Jadi dalam menjual itu yang harus kita sampaikan itu adalah kalimat-kalimat atau hal-hal yang berbau persuasif. Persuasif itu artinya mempengaruhi. Mempengaruhi kenapa? Mempengaruhi orang lain untuk membeli produk yang kita tawarkan. Seperti yang disampaikan Suci tadi. Itu keunggulan produk kita apa? Nah, itu kan untuk mempengaruhi orang lain. Itu target materi. Target materinya apa? Nah, kalau target dari perkuliahan kita hari ini, misalnya saya, gitu. Target perkuliahan kita hari ini, Ananda paham cara presentasi atau teknik-teknik presentasi. Ya, jadi saya sampaikan teknik presentasinya itu apa? Secara garis besar teknik presentasi saya adalah dengan teknik kupas, misalnya. Ananda harus tahu kupas itu apa, gitu. Nah, itu kira-kira. Itu untuk kuasai materi. Kemudian kuasai diri Anda. Nah, kuasai diri Anda, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah percaya diri. Nah, percaya diri. Siapa di sini yang masih belum percaya diri? Ada yang belum percaya diri? Silakan nyalakan mic-nya. Ada yang belum percaya diri?
yang masih selalu merasa belum percaya diri? Ada yang belum percaya diri? Semuanya sudah percaya diri? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bu. Oke. Bu. Ada yang masih belum percaya diri? Sejauh ini masih percaya diri, Bu. Alhamdulillah kalau Ananda percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah hal yang sebenarnya bisa kita bangun. Jadi, rasa percaya diri itu sebenarnya bisa dibangun. Orang yang percaya diri itu tidak selalu semuanya itu dia sudah selalu siap dan merasa percaya bahwa dirinya bisa gitu. Tapi setiap orang yang percaya diri itu adalah orang yang tidak percaya diri, tapi dia selalu berusaha untuk mau memperbaiki dirinya, mau mengupgrade diri. Nah, itu orang yang percaya diri. Nah, jadi saya sayangnya tidak bisa terlalu banyak action gitu ya, karena kamera kita itu hanya kecil. Kita hanya bisa bertemu dalam layar yang kecil. Kalau di kelas mungkin saya bisa contohkan ke Ananda. Nah, saya sangat bersyukur kalau Ananda semua itu sangat percaya diri gitu. Masih punya percaya diri ya gitu. Punya rasa percaya diri. Nah, tapi saat diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri Anda, saya pasti akan temukan mahasiswa yang tidak percaya diri. Satu, contohnya. Dikasih tugas, Ananda nyontek. Kopas. Nah, itu bentuk rasa tidak percaya kepada kemampuan diri. Atau tidak percaya diri. Itu contoh yang paling sederhana, yang paling mudah kita temui. Atau misalnya, saya minta nyalakan kamera. Ananda takut nyalakan kamera. Kenapa? Penampilan sedang nggak oke. Nah, berarti sedang tidak percaya diri. Gitu. Saya minta ngomong. Ya silakan ngomong. Takut. Misalnya, kalau istilah Minang itu apa ya? Tulak tundo kan. Kamu aja lah, kamu aja lah, kamu aja lah. Nah, itu rasa tidak percaya diri. Gitu. Atau terbata-bata ngomongnya. Kalau yang ada belajar dengan saya, pelayanan prima di semester 3, ada kita perkenalan diri kan. Nah, kalau yang ketemu dengan saya, pelayanan prima, ada perkenalan diri, nah di situ banyak yang tidak pede. Gitu. Gemetar suaranya berarti tidak percaya diri. Kalau misalnya Ananda sudah percaya diri, apa yang Ananda sampaikan itu tidak penting lagi. Karena apa? Orang terpesona dengan Anda, kehebatan Ananda berbicara. Gitu. Jangan kira setiap yang disampaikan dosen itu benar. Tapi mereka punya percaya diri gitu untuk menyampaikan. Gitu ya. Oke, satu, percaya diri. Untuk membangun percaya diri, dalam kita menguasai diri kita, dalam membangun percaya diri, makanya saya tanya tadi, ada yang tidak percaya diri? Nah, Anda semuanya percaya diri, oke lah. Jadi saya tidak bisa bergerak dari rasa tidak percaya diri Anda. Nah, kalau orang tidak percaya diri, misalnya, ada beberapa hal yang membuat tidak percaya diri. Yang pertama, tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, tidak percaya dengan penampilan. Yang ketiga, tidak percaya dengan dengan orang yang ada di hadapan Ananda gitu. Ananda merasa tidak pantas berada di suatu tempat Ananda berbicara gitu. Banyak hal lain gitu. Misalnya banyak sekali dari fisik gitu. Kalau saya pribadi itu sebenarnya orang yang tidak percaya diri, tapi dari SD saya sering tampil. Saat SMA dengan dosen, dengan guru bahasa Inggris saya kan ada ujian pidato tuh. Saya menyampaikan, memperkenalkan diri saya, ada kelemahan diri, saya menyebutkan kelemahan diri saya itu adalah saya orangnya tidak percaya diri. Alasan saya tidak percaya diri kenapa gitu? Karena saya sampaikan karena saya punya saya pernah badan saya itu gendut. Nah, jadi SD itu badan saya sangat gendut. Ananda mungkin ingat pada masanya enggak ya, Tina Tun? Nah, 11-12 ingat Tina Tun badan saya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya sampai SD itu sering dibilang
apa ya, kentung gitu karena badan besar. Gitu. Badan besar, rambut tebal dan hitam, rambutnya pendek. Gitu. Intinya selalu dibully. Tapi kenapa ya? Kalau saya bully itu saya nggak nangis gitu. Saya langsung ambil batu, saya lempar aja. Siapa yang berani bully besoknya, yang udah saya lempar nggak berani lagi gitu. Kayak gitu aja terus. Nah, gitu. Jadi saya sampaikan kepada guru saya waktu SMA, saya nggak percaya diri. Tapi guru saya itu memandang saya adalah anak yang sangat percaya diri. Setelah saya pikir-pikir, saya memang tidak percaya diri gitu. Tapi saya selalu tampil dari SD gitu. Lomba baca puisi, ngapa-ngapain, ikut lomba, sering gitu. Tapi orang percaya saya percaya diri gitu. Tapi saya sama sekali tidak percaya diri. Gitu. Terus nge-MC. Sebelum masuk ke UNP, bergabung dengan UNP, saya rajin sekali meng-MC. Kalau sudah selama saya di UNP, saya nggak punya kesempatan lagi untuk itu gitu. Nah, karena sibuk dan lain hal dan banyak hal yang membuat saya nggak bisa lagi nge-MC. Saya sering nge-MC. Sebenarnya saya nggak percaya diri juga, gitu. Tapi saya selalu berusaha untuk mau tampil. Gitu. Apa sih? Saya pikir, wah besok saya nge-MC. Oh, pakai baju apa ya? Nah, penampilan dulu yang membuat saya itu tidak percaya diri, gitu. Nah, penampilan yang membuat saya tidak percaya diri, karena dari kecil kan saya memang sudah pernah down gara-gara badan gendut, gitu. Nah, jadi sampai dengan dewasa, saya selalu memperhatikan penampilan biar saya percaya diri. Gitu. Wah, totalitas, kalau Anda kenal dengan saya, teman-teman yang sebaya dengan saya, dosen itu tahu. Gitu. Kalau mau acara suatu kegiatan, saya rela bela-belain itu beli kostum sama sepatu untuk kegiatan itu saja. Asalkan apa? Saya percaya diri. Gitu. Kalau udah mau tampil, lah, saya suka bermodal. Asalkan percaya diri. Gitu. Oke, itu untuk percaya diri. Kemudian motivasi. Motivasi. Nah, jadi apa sih motivasi kita di dalam menyampaikan materi? Gitu. Apa motivasi kita? Gitu. Misalnya, kalau motivasi kita adalah kalau misalnya saya nih, anggap saja saya sekarang presentasikan Anda. Motivasi saya apa? Saya menyelesaikan tugas saya sebagai dosen. Gitu. Ya, saya harus melaksanakan tugas saya. Gitu. Kemudian kalau misalnya di hotel, motivasi Anda apa? Tugas Anda misalnya sebagai seorang marketing di hotel, misalnya harus mempresentasikan produk. Gitu. Kemudian dengan berhasil terjual dapat bonus. Ya motivasinya apa? Bonus. Motivasinya bonus. Ya demi bonus itulah pikirkan terus gitu. Ananda menyemangati, memotivasi diri sendiri itu dengan temukan dulu apa motivasi dalam diri kita. Nah, terus angkat motivasi itu. Kemudian optimisme. Nah, optimisme ini bentuk keyakinan kita kalau kita itu mampu. Apa sih yang membuat kita nggak bisa gitu. Kita pasti bisa, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Itu yang harus kita lihat. Gitu. Jangan pernah Ananda itu kita sebagai presenter itu memandang dia aja nggak bisa, wajar aja kalau saya juga nggak bisa. Jangan pernah seperti itu. Kita lihat orang lain aja bisa, masa sih dia lebih baik dari saya? Nah, jadi harus optimis. Apa sih yang membuat saya nggak bisa? Materi udah dikuasai. Kan udah pede, udah beli baju baru nih, sepatu baru buat tampil. Apalagi kan, udah pasti yang saya sampaikan ini akan berbobot. Nah, kemudian kuasai audiens. Kita menguasai, nah ini sudah, biasanya kita sudah di stage. Gitu. Hal ini kita lakukan. Kita sudah di panggung, atau kita sudah di hadapan audiens, sudah di hadapan orang yang akan menjadi peserta, yang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang harus kita tahu, usia orang-orang yang berhadapan dengan kita, gitu, yang menjadi audiens. Ya bukan usia tepatnya satu-satu berapa, kan susah mengingatnya. Perkiraan, wah ini kira-kira mereka di bawah saya nih usianya, misalnya gitu. Seperti mahasiswa, nah, ini Ananda nih anak-anak belasan tahun nih. Paling 19 tahun, paling kare 21 tahun. Nah, oke lah, gitu. Usia, udah tahu usia. Kemudian latar belakang. Nah, latar belakang
Misalnya, nah, makanya kalau tidak tahu, kita tanya saat perkenalan dulu, memperkenalkan diri, kita tanya latar belakang. Misalnya saat Ananda pertama belajar dengan saya tanya mostly Ananda ini dari mana gitu. SMK, SMA, madrasah gitu. Itu latar belakang. Nah, kalau misalnya kita berada di sebuah stage yang besar, latar belakang audiens kita itu, kalau itu kalau itu untuk marketing, misalnya kita memasarkan produk, ya kalau yang latar belakang itu yang akan mendengarkan itu sudah pastilah. Misalnya kalau ke sekolah-sekolah kita memasarkan produk, ya yang mendengarkan itu pasti orang-orang yang berpendidikan. Kalau orang-orang yang berpendidikan, tentu bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa-bahasa yang juga memperlihatkan kalau kita itu pintar gitu. Nah, jangan sampai audiens kita orang kampung pakai istilah-istilah berbahasa Inggris. Nggak nyambung, nggak tercapai target materi tadi. Gitu. Nggak akan nyambung. Saya kalau presentasi menyampaikan materi, misalnya penyuluhan ke orang-orang kampung, nah kan dosen tuh wajib tuh melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, mostly targetnya itu orang-orang kampung. Jadi ada orang kampung, ini maaf ya, yang nggak mau gitu kalau dikasih tahu. Mereka nggak mau diajarin. Tapi kalau kita kasih contoh gitu, kita menyampaikannya dengan pendekatan lihatkan contoh. Nih contoh yang udah berhasil nih, ada nih contoh berhasil kayak gini. Nah, mereka akan tertarik. Kalau kita kasih tahu Bapak Ibu kan seperti ini, maka harus seperti ini. Oh, nggak mau. Gitu. Atau gunakan istilah bahasa Inggris yang keren-keren, nggak masuk. Ya, itu pentingnya kita mempelajari latar belakang audiens kita. Kemudian pengalaman audiens, misalnya. Kalau misalnya kita memasarkan hotel tadi, gitu. Nah, guru-guru sekolah, kalau misalnya ke sekolahan, gitu. Guru-guru sekolah tadi, mereka pengalamannya di dalam menginap di hotel itu udah seperti apa. Kalau misalnya ke sekolah, ke SMK perhotelan, ya kita nggak bisa berbicara terlalu jauh gitu. Kenapa? Mereka punya pengalaman yang mungkin hampir sama dengan kita gitu. Karena mereka guru perhotelan. Nah, kalau orang-orang yang awam saja, orang-orang kantor biasa, gitu, kantor pemerintahan biasa, ya mungkin baru bisa kita sesuaikan gitu dengan apa yang kita sampaikan lagi. Oke, udah pasti pengalamannya di bidang hospitality itu jauh di bawah kita. Gitu. Nah, kalau misalnya di orang-orang kampung lagi misalnya, balik lagi saya contohkan ke orang-orang kampung kita ngomong. Ya pengalaman mereka misalnya tentang apalah, tentang hal-hal yang bersifat digital gitu. Ya tentu misalnya Ananda itu lebih bagus daripada mereka. Oke, mengenai kuasai, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Ya, kalau ada, langsung saja cut saja ya, Ibu ngobrol ya. Nah, kemudian rumus self-confidence, tadi percaya diri ya. Self-confidence sama dengan potential power, atau kekuatan potensial kita itu apa. Jadi menggali kekuatan dan kelemahan kita yang membuat kita tidak percaya diri. Jadi menutupi kelemahan kita dengan kekuatan yang kita miliki. Menutupi kekurangan dengan kelebihan yang kita miliki. Gitu. Yang perempuan misalnya nggak pede dengan mata yang sipit. Gitu. Bagaimana cara menutupi kekurangan itu kalau kita merasa mata yang sipit itu adalah kelemahan gitu. Kalau ya, ini kalau. Abi jangan tersinggung ya. Abi matanya sipit gitu. Ya, ini kalau. Nah, jadi kalau yang perempuan mungkin dia akan dandan gitu. Seperti orang Chinese gitu. Itu kan potensial power. Kita manfaat kekurangan menjadi kelebihan.
Kemudian positive thinking, berpositive thinking, kita berpikiran positif bahwa kita pasti akan diterima dengan baik, satu. Kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan hanya saya yang paham. Orang yang mendengarkan itu tidak akan sepaham saya. Tidak ada yang lebih paham dari saya dengan apa yang akan saya sampaikan. Gitu. Itu kita positive thinking. Kemudian berpositive thinking lainnya, orang-orang pasti akan menerima saya, bagaimanapun penampilan saya. Mereka pasti akan maklum kok kalau saya salah ngomong. Itu positive thinking. Kemudian action, lakukan. Gitu. Lakukan semua apa yang ingin kita lakukan. Kemudian membina report. Gitu. Membina report dengan peserta pelatihan atau audiens merupakan kunci penting berhasilnya proses belajar dalam pelatihan atau berhasilnya kita menyampaikan suatu materi. Berhasilnya presentasi yang kita lakukan. Kemudian berhasil atau gagalnya trainer membina report atau menyampaikan informasi dalam presentasi dengan peserta itu akan sangat mempengaruhi suasana. Jadi kemudian report yang baik akan membuat suasana nyaman dan memberikan kesan positif bagi peserta maupun trainer atau presenter sendiri. Teknik membina report. Jadi teknik membina report ini yang pertama berbagi identitas. Nah, jadi perkenalan dulu. Hal yang pertama dilakukan, makanya kalau Ananda itu presentasi itu perkenalan dulu. Gitu. Perkenalan dulu. Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nah, terima kasih saya telah diundang dalam kesempatan ini untuk berbagi sedikit pengetahuan saya kepada Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya, nah, kalau biasanya saya itu mulai dengan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tapi jangan cepat-cepat jatuh cinta. Nah, saya sering memulai seperti itu kalau dengan orang yang sudah tua-tua ya ngomong. Itu perkenalkan, misalnya saya Dwi Pratiwi Wulandari, hari ini merasa beruntung bertemu dengan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Saya dari UNP, saya berkesempatan untuk bertemu Bapak Ibu semua pada malam hari ini dalam acara misalnya apa. Nanti saya akan menyampaikan tentang, misalnya tentang apa yang ingin disampaikan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kelihatannya saya ini masih, nah misalnya masih muda dari Bapak Ibu. Gitu. Nah, oleh sebab itu mohon dimaklumi kalau seandainya terdapat kesalahan dalam penyampaian selama kita berbincang nanti. Saya juga masih belajar sama dengan Bapak Ibu semua. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi suasana pun cair, mereka nggak akan merasa kita itu sok tahu, sok pintar, sok tua, sok menggurui gitu. Karena di awal kita udah garis bawahi dulu. Ini menjadi kalimat penyelamat di saat apa? Di saat mereka bertanya kita nggak bisa jawab. Gitu. Di saat audiens bertanya nggak bisa jawab. Kan udah dibilang di awal tadi. Saya belajar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga membagi pengalaman positif. Jadi pengalaman-pengalaman baik. Ya, kemudian bercerita, menyampaikan cerita. Jadi kalau di dalam materi, nah materi yang ingin kita sampaikan, materi presentasi kita, itu makanya Ibu sampaikan tadi ada PowerPoint poin-poinnya. Kemudian dari poin-poin itulah kita bercerita. Nah, itu bercerita. Kemudian humor. Harus punya sense of humor. Walaupun kadang-kadang yang menjadi jokes-nya itu adalah diri kita sendiri gitu. Kalau ke orang yang sudah tua-tua, kadang kan segan kita mau buat humor mereka. Kalau Ananda di kelas kan saya suka tuh yang humor namanya mirip artis aja saya jadikan humor. Gitu. Kalau udah berkenalan ada yang namanya artis langsung jadi artis lamanya di kelas saya. Nah, kelas ini ada nggak ya artis yang semester 3 kemarin? Siapa yang semester lalu jadi artis? Saya sering plesetkan jadi artis di kelas. Haris, Bu, Haris. Siapa?
Haris Bu, Haris Haryadi Mazza Bu. Haris. Haris. Nah, ini ada Resi. Haris Haryadi Bu. Victor Bu. Resi dengan Resa, kembar kan. Nah, itu Ibu sampaikan. Kemudian Victor, saya bilang kan, mantan pacar saya bilang. Haris Haryadi, ada nama suami saya di belakangnya. Gitu. Nah, saat Anda pertama berkenalan dengan saya, itu menjadi bahan ketawaan. Gitu ya.